Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davinto Puji dari kelas 1A Prodi RPL UPI Cibiru. Saya di sini akan menerangkan sebuah hikmah dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum itu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus dari akhir tahun 2019 sampai sekarang 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, pilek, ataupun juga bersin-bersin. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ. Nah, setelah kita tahu COVID-19 ini, mari kita cari hikmah dalam pandemi COVID-19. Oke. Hikmah dalam COVID-19 ini ya. Yang pertama, jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kuasanya. Jangankan memahami virus corona, apa itu virus saja mungkin tidak bisa menjawabnya. Kita tidak bisa menjawabnya. Itulah salah satu bukti bahwa ilmu kita sangat sedikit, ibarat setetes tinta di laut mengenai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kita bisa muhasabah diri bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sangat lemah. Setinggi apapun pengetahuan ilmuwan, sekuat apapun usaha medis, setiap hari masih ada saja kasus baru dan kasus kematian baru. Tanpa mengurangi rasa hormat pada dua profesi kemanusiaan tersebut, kita memang tak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Virus ini membuat kita sadar betapa kuatnya kita saat memberi manfaat pada orang lain, tapi seringkali tak sadar apa yang terjadi pada diri sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah, namun jangan menyerah menjadi hamba yang kuat dalam beribadah dan menunaikan kewajiban terhadap sesama. Ada hikmah ketiga, yaitu kita bisa muhasabah level keimanan kepada Allah SWT. Pandemi corona ini memang menjadi tamparan keras bagi kita yang masih memiliki kedudukan hati terhadap dunia. Bagaimanapun keberadaan musibah dan cobaan adalah pengingat bahwa kita akan segera mati dimanapun, kapanpun. Tapi yang menjadi masalah adalah mati dalam kondisi apa kita. Keberadaan pandemi ini efektif menguji kesiapan menghadapi musibah dan mempersiapkan kematian. Kadar keduanya ditentukan oleh seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa positif kita memandang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita bisa alim dan ulama bersatu dalam mujtahid. Tak dapat dipungkiri, pandemi corona saat ini juga menoreh dampak pada kehidupan umat muslim. Demi memberikan panduan terbaik bagi seluruh umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melahirkan berbagai fatwa yang diciptakan melalui berbagai sidang dan diskusi dengan kalangan alim atau ilmuwan. Ulama mungkin tidak memiliki banyak pengetahuan terkait virus corona dan infeksinya, namun ulama kaya dengan berbagai ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Dan hikmah yang terakhir, menguji ego diri dan ketaatan pada ulama. Tatkala fatwa MUI terkait pelaksanaan ibadah di kala pandemi coronavirus terjadi, berbagai reaksi muncul di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa tak sepantasnya orang beriman takut kepada wabah corona, tetapi masih saja ada yang mendatangi masjid dan adakan doa bersama untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Ada pula kalangan yang melaknat virus ini dengan mengatakan bahwa ia memutus dari rahmat Allah. Ada pula kalangan yang mulai hilang kepercayaan pada majelis ulama karena dianggap pro pemerintah yang mungkin tidak mereka sukai. Kita mesti sadari bahwa majelis ulama tidak mengeluarkan fatwa dengan sia-sia. Semua fatwa yang ditetapkan MUI bertujuan demi memaslahatkan umat Islam bersama. Insya Allah
Setiap fatwa yang keluar sudah mempertimbangkan aspek dalil, sains, dan realitanya. Walau pada saat ini sumber hukum bisa berasal dari masyahid syariah, bukan hadis, ataupun dari Al-Quran. Itu saja yang saya bisa paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik dan tutur kata yang kurang baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.